Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvinur dari Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan program Java yang saya buat untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah struktur data. Tugas ini terdiri dari 2 soal utama, yaitu membuat program Java untuk mengurutkan data menggunakan merge sort dan menganalisis kinerjanya. Lalu yang kedua, membuat program Java untuk mengurutkan data menggunakan counting sort dan menganalisis kinerjanya juga. Saya juga akan menunjukkan kinerja antar kedua algoritma tersebut. Mari kita langsung masuk ke kodenya. Oke, di sini saya sudah membuat file Java tentunya untuk membuat program tugas 2 ini. Struktur kode saya dibuat dalam satu file bernama sorting algorithms. Di bagian paling bawah kita bisa lihat main method. Di sini di bagian paling bawah ya. Sini ada main method. Sesuai permintaan soal, saya sudah menyiapkan 8 variabel array integer, yaitu A1 sampai A8 dengan nilai yang bervariasi. Ada yang acak, ada yang negatif, dan ada yang berurut. Seluruh proses demo dan analisis akan dijalankan melalui main method ini, yang akan memanggil fungsi sorting untuk setiap array. Lanjut untuk metode merge sort. Kita mulai dengan soal pertama, yaitu merge sort. Merge sort adalah algoritma sorting yang menggunakan pendekatan divide dan conquer. Pertama, metode merge sort atau divide ini adalah fungsi rekursif. Pertama, ia akan mengecek apakah array bisa dibagi. Di sini kita lihat if dalam kurung left panah kiri right. Ia akan mencari titik tengah, yaitu mid. Di sini. Lalu ia akan memanggil dirinya sendiri secara rekursif untuk memecah bagian kiri, yaitu sort r left mid, dan bagian kanan yaitu merge sort r mid plus 1 right. Proses divide ini berhenti ketika setiap subarray hanya memiliki satu elemen yang secara definisi sudah terurut. Setelah dibagi, proses conquer atau penggabungan dimulai. Yang keempat, disinilah metode merge atau conquer menjadi inti pengurutannya. Metode ini mengambil dua subarray yang sudah terurut, disalin ke array sementara L dan R, yaitu ini, dan menggabungannya kembali ke array asli atau R dengan urutan yang benar. Yang kelima, ia membandingkan elemen pertama dari L dan R. Elemen yang lebih kecil akan dimasukkan lebih dulu ke R. Yang keenam, pointer I untuk L, J untuk R, R, dan K untuk R akan bergeser. Lalu yang ketujuh, proses ini diulang sampai salah satu subarray habis. Lalu sisa elemen dari subarray lainnya akan disalin ke akhir R. Kita berpindah ke counting sort. Selanjutnya adalah soal yang kedua, yaitu counting sort. Counting sort adalah algoritma non-comparison yang sangat efisien untuk mengurutkan data integer dalam range atau rentang nilai tertentu. Langkah-langkahnya adalah
Yang pertama, kita iterasi array untuk menemukan nilai minimum dan maksimum. Ini digunakan untuk menentukan range data. Lalu yang kedua, kita buat array baru bernama count dengan ukuran sebesar range. Array ini akan digunakan untuk menghitung frekuensi atau jumlah kemunculan setiap elemen. Yang ketiga, setelah itu kita iterasi array asli. Untuk setiap elemen, kita tambahkan count di indeks R, I, strip min. Kita kurangi min agar bisa menangani angka negatif dan menghemat memori. Lalu yang keempat, kita modifikasi count array. Setiap indeksnya berisi jumlah kumulatif dari indeks-indeks sebelumnya. Ini bertujuan untuk menentukan posisi akhir setiap elemen di array asli. Lalu yang kelima, kita buat output array seukuran array asli. Kita iterasi array asli dari belakang ke depan. Ini penting untuk menjaga stability algoritma. Yang keenam, setiap elemen R, I ditempatkan di output pada posisi yang ditunjukkan oleh count RI. Setelah itu nilai count-nya kita kurangi 1. Terakhir yang ketujuh, semua elemen dari output kita salin kembali ke R. Lalu kita lanjut untuk menganalisis kinerja. Saya membuat satu helper method bernama analisis kinerja atau analyze performance. Metode ini akan yang pertama mencetak nama algoritma dan array sebelum disortir. Lalu yang kedua mencatat waktu mulai atau start time menggunakan sistem nanotype. Lalu yang ketiga menjalankan fungsi sorting atau merge sort atau counting sort. Sini kita bisa lihat. Lalu yang keempat mencatat waktu selesai atau end time. Yang kelima mencetak array setelah disort untuk membuktikan datanya sudah terurut. Yang keenam mencetak durasi eksekusi dalam nanoseconds atau milliseconds. Yang ketujuh mencetak rangkuman analisis kompleksitas waktu, ruang, dan stabilitasnya. Di sini kita coba jalankan code-nya. Selanjutnya kita akan menjalankan program ini. Di sini kita bisa lihat hasil dari analisis merge sort. Output merge sort terlihat semua 8 array berhasil terurut. Analisis merge sort 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu waktu eksekusinya relatif konsisten di berbagai kasus, baik data cetak, terurut, atau terurut terbaliknya. Lalu ini sesuai dengan teorinya di mana time complexity merge sort selalu O n log n.
untuk best, average, dan worst case. Space complexity-nya ON karena butuh array sementara yaitu L dan R. Lalu untuk hasil dari analisis counting sort adalah semua array juga berhasil terurut. Di sini 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Waktu eksekusinya sangat cepat, terutama untuk array dengan range nilai yang kecil seperti A2 dan A7. Di sini A7 waktu eksekusinya di 6900 nanoseconds, dan yang kedua sini 4100 nanoseconds. Ini sesuai dengan teorinya, yaitu time complexity, di mana N adalah jumlah elemen dan K adalah range nilainya. Nah, ada satu catatan penting. Dari soal tugas 2 ini, kita diminta untuk mengurutkan dari terbesar ke terkecil atau descending. Implementasi dasar implementasi standar yang saya tunjukkan ini mengurutkan dari terkecil ke terbesar atau ascending. Untuk mengubahnya, kita perlu modifikasi sederhana. Untuk merge sort, di dalam metode merge kita hanya perlu membalik logikanya, yaitu kita cari ini, kita ubah menjadi ini. Dengan begitu, elemen yang lebih besar akan didahulukan saat perhitungan atau penggabungan. Kemudian untuk counting sort, caranya sedikit berbeda. Cara termudahnya yaitu yang pertama, biarkan counting sort mengurutkan secara ascending seperti yang sudah ada. Yang kedua, setelah array terurut, kita tambahkan satu langkah lagi, yaitu membalik atau reserve array tersebut. Yang ketiga, kita bisa swap elemen pertama dengan yang terakhir, kedua dengan kedua terakhir, dan seterusnya. Untuk demo video ini, saya menggunakan implementasi ascending standar untuk menjelaskan mekanisme inti algoritma. Namun, penyesuaian tersebut perlu dilakukan untuk memenuhi permintaan soal. Kesimpulannya, merge sort adalah algoritma serbaguna yang stabil dengan kinerja yang konsisten. Sedangkan counting sort adalah algoritma yang sangat cepat, namun terbatas untuk data integer dengan range yang tidak terlalu besar. Sekian penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.